Nah, ilmu ini mungkin dianggapnya ilmu klinik bagi kaum yang mempercayai kepercayaan dari mancanegara ya. Sebab tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang mengatakan demikian, atau di buku-buku suci yang mengatakan demikian. Itu nggak ada. Nggak ada itu yang namanya di buku suci mengatakan sedulur papat kelimo pancer, terus babat lembu suro, maeso suro. Nggak ada. Adanya ya mungkin ya sesuai pengalaman yang melakoni spiritual para panutannya. Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salamulyo atur bagyo wisoko wilayah jati nuhone hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Kita sering sekali terpleset dengan cerita-cerita yang unik lah, yang unik tapi menurut saya lucu. Lucunya tidak mengantar kepada hakikat kehidupan, sebab setiap manusia itu saya yakin memerlukan dan sangat wajib atau setidaknya akan sangat membutuhkan pada saatnya mengenai hakikat hidup. Nah, cerita mengenai hakikat hidup sekarang sudah tertindih, terkalahkan oleh umpamanya Don Raymond umpamanya lagi itu Upin dan Ipin. Nah, saya nggak menganggap itu salah atau mengatakan itu salah, tapi itu juga ada baiknya karena sudah beda zaman ya. Kalau saya mengantar ke kata-kata yang mencela, nanti kan saya repot. Repotnya dalam prinsip kehidupan saya juga tidak boleh mencela dan tidak boleh memuja. Namun kurang bijak juga manakala kita itu meninggalkan alur cerita yang sifatnya mengantar kepada hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan yang termaksud adalah purwolan duk sinaning urip. Artinya setiap manusia itu perlu mengetahui asal-usul hingga kelak awekasan itu adalah kelak di akhir perjalanan hidupnya. Artinya kehidupan raga di muka bumi ini kita ditugaskan untuk apa, dan lalu kita nanti akan kemana. Kalau tulang belulang ini ya otomatis asali rosoko ngendi, asali rosoko kodratullah, kodrat yang Allah yang termaksud adalah kita berasal dari inti bumi yang melekat pada diri kita ini sebagai wadah sukma, dan nanti akan kembali ke bumi. Tulang belulang itu juga akan kembali ke bumi. Mengatakan busuk itu nggak boleh, tapi akan kembali ke bumi, walaupun secara teori itu adalah busuk. Secara teori mungkin biologi atau yang lain itu adalah busuk. Lah, saya akan mengatakan betapa pentingnya hakikat hidup dan semestinya kita perlu hikayat. Hikayat yang termaksud menurut saya adalah cerita-cerita yang sifatnya prinsipil, yang sifatnya kegaiban. Bukan kita itu kegaib-gaiban, itu bukan. Namun yang jelas kehidupan ini seluruh makhluk dikendalikan oleh hal yang gaib. Contohnya gaib yang kita rasakan namun tidak bisa kita dilihat, bahwa setiap yang masih bernafas, sekali lagi, setiap yang masih bernafas itu niscaya adalah hidup. Lah, bernafas itu adalah dengan angin, dengan udara. Saudara itu kalau bahasa kita tuh saudara ya, saudara, seudara gitu loh. Saudara, kalau kata guru saya begitu celotehnya, saudara. Nah, makanya dikatakan saudara itu seudara, sesama hidup maksudnya gitu. Jadi dikatakan dulur karena barang seidu, mulur-mulur. Nah, itu kan kalau celotehnya seperti itu. Namun saya akan mengatakan
hikayat itu adalah cerita-cerita yang bersifat kegaiban yang kelihatannya itu fiktif, kelihatannya itu menghayal ya, fiktif itu kan menghayal. Nah, atau cerita yang tidak nyata itu fiktif mungkin ya, saya agak-agak lupa juga. Cerita fiktif, namun real adanya. Yang saya maksud real bahwasanya kembali lagi kepada asal-usul Maesasura dan Lembusura. Itu adalah makhluk yang awal mulanya titian dewa, atau titian itu ya tunggangan. Tunggangan itu ya kendaraan para dewa yang hidup di kayangan dulu. Makanya ada turunannya Maesasura, terus Lembusura, itu dari Lembu Andini. Kalau titiannya Dewa Bathara Guru itu kan ya Sang Hyang Caturbujo, ya Sang Hyang Nilokonto kalau nggak keliru. Itu titiannya adalah Lembu Andini. Dan ketika dewa itu tinggal di tanah Jawa, maka Maesasura dan Lembusura ini adalah di antara yang telah menginjakkan bumi dan tidak boleh mengikuti jejaknya dewa lagi ke alam kayangan. Sekali lagi, tidak boleh mengikuti jejaknya lagi ke alam kayangan dan ditugaskan untuk membantu tanah atau masyarakat yang tinggal di tanah yang dulu pernah ditempati para dewa, yaitu Pulau Jawoto atau lebih dikenal Pulau Jawa atau Jawa Dwipa juga boleh. Namun Pulau Jawoto yang lalu karena rentetan zaman ya, perubahan zaman, fase zaman yang saya maksud menjadi Pulau Jawa. Lah, disitulah Maesasura dan Lembusura mentaati atas dawuh majikannya para dewa, dulu mengikuti para dewa, sehingga kamu bersama dengan turunanku dan masyarakat kelak yang ada di sini untuk membantu para kesatria dan kawula. Sekali lagi, untuk membantu para kesatria dan kawula. Lah, saya akan menceritakan sejak berdirinya kerajaan di tanah Jawa ini, itu berbagai cerita. Ada Maesasura, Lembusura, ini babat Kediri. Ya, Maesasura, Lembusura ini adalah babat Kediri, dan lalu yang naik ke Gunung Kelut itu adalah upata dari di antara upata yang dikarenakan. Nah, ini ilmu ini mungkin dianggapnya ilmu klinik bagi kaum yang mempercayai kepercayaan dari mancanegara ya. Sebab tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang mengatakan demikian, atau di buku-buku suci yang mengatakan demikian. Itu nggak ada. Nggak ada itu yang namanya di buku suci mengatakan sedulur papat kelima pancer, terus babat Lembusura, Maesasura, nggak ada. Adanya ya mungkin ya sesuai pengalaman yang melakoni spiritual para panutannya. Nah, saya akan menguraikan di sini bahwasanya Maesasura dan Lembusura ini betul-betul sangat berjasa untuk kesatria dan kawula di bumi Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Pertama, babat Kediri. Yang perlu kita paham, mengapa Lembusura dan Maesasura menimbulkan upata ing besok tembe Blitar bakal dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung. Yang dikarenakan kita tidak mau memahami arep tobat kaya tobat bangsa jin lan setan, perkayangan, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, kemamang lan sapanunggalane ora bakal bisa ditampa tobatnya. Tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya tanpa melalui atau dengan cara membantu tujuan mulianya seseorang. Lah, sebagai contoh, Kanjeng Nabi Sulaiman itu diikuti jin setan, priprayangan, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, lan sapanunggalane. Itu yang di belahan bumi sana. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman juga berasal dari Sleman. Ya, kita mengiyakan saja lah, sebab data konkretnya itu kan belum ada yang mengatakan kepastiannya. Artinya hal ini belum bisa dipastikan, yang dikarenakan tidak ada bukti konkret, walaupun sebagiannya ada yang menyangka bahwasanya
bukti konkretnya yaitu Candi Borobudur itu buatan Kanjeng Nabi Sulaiman. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, lalu kalau yang agak kesini lagi ceritanya adalah Angling Darmo yang bisa menjadi temannya setan, temannya binatang, temannya pepohonan, bisa bicara dengan apapun makhluk di muka bumi ini adalah Angling Darmo, yaitu Babat Malowopati. Nah, ini kasusnya tanda. Yang perlu kita pahami, jasa daripada Lembu Suro dan Maeso Suro dalam membangkitkan tumbuhnya kerajaan itu diantaranya adalah Babat Keraton Mataram Islam yang dekat saja ini, atau Mataram Panembahan Senopati. Di situ ya diawali dari Kebo Kenongo. Kebo itu nama, tapi dalemannya saya yakin daleman adalah sukma sejatinya adalah sukma daripada Kebo. Kebo itu kan Maeso. Kebo Kenongo itu saya yakin Maeso Suro yang ada di dalamnya, makanya dia bergelar Kebo Kenongo. Kebo Kenongo itu adalah Adipati Pengging yang lalu menurunkan Jaka Tingkir atau Mas Karebet yang kala itu Kebo Kenongo itu ya sebagai dibunuh oleh anak buah atau oleh Sunan Kudus itu sendiri yang dikarenakan dianggap membangkang kepada Sultan Demak Bintoro, yaitu Raden Patah, kan seperti itu. Lah ini cerita mana yang benar, ya monggo. Dan ini masih menjadi perdebatan. Namun dalam kisah-kisah lebih lanjut yang namanya Sunan Kudus ini, termasuk cerita Syekh Baribin juga, atau saya mengatakan Tusaridin, itu juga murid Sunan Kudus yang dengan intinya akan mengislamisasikan. Jadi sponsor yang paling utama dalam mendirikan negara Islam itu ya Sunan Kudus kalau secara terang-terangan. Kalau melihat ketoprak itu sajalah. Kalau melihat ketoprak, babat ketoprak itu ya Sunan Kudus lah. Saya akan merana ketika itu Kebo Kenongo menurunkan Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir tidak melanjutkan Keraton Demak. Kerajaan yang pertama dan sekaligus yang terakhir, kerajaan Islam yang pertama dan sekaligus yang terakhir di tanah Nusantara ini, di bumi Jawa ini ya Demak itu. Ya kalau kita pikir ya ironis sebenarnya ya, kerajaan mendeklarasikan negara Islam yang pertama di Pulau Jawa dan lalu sekaligus peletakan batu pertama dan peletakan batu terakhir, nggak ada kerajaan Islam lagi sih. Nah, ini menurut saya boleh berpendapat ya. Lah, saya akan merana Kebo Kenongo ini adalah di antara bukti bahwasanya Maeso Suro dan Lembu Suro punya peran. Lalu manusia kok bernama Kebo Kenongo. Dan itu seorang Adipati Pengging, kan luar biasa. Lah karena di dalamnya si Adipati Pengging ini, Kebo Kenongo ini memahami siapa sesungguhnya dirinya adalah merupakan wadah daripada Maeso Suro atau Kebo Suro gitu loh. Lah lalu menurunkan Pajang atau Jaka Tingkir yang lalu jejuluk Sultan Hadiwijaya, dan lalu Sultan Hadiwijaya ini makanya kerajaannya dinamakan Kerajaan Pajang karena untuk pajangan untuk sementara, dan lalu mengambil Danang Sutawijaya yang anak pamanahan itu dijadikan anak angkat. Namun ada sebagian yang mengatakan bahwasanya istrinya pemanahan yang kuat menjadi wadah daripada wijinya Sultan Pajang, sehingga dengan kata lain kalau orang dulu kan terima yang Bandung, istriku nggak kuat, istrimu umpamanya yang kuat, ya mohon maaf, bukan berarti saya itu, tapi yang kuat meneruskan adalah darahnya adalah darah istrimu dan darahku. Maka pemanahan karena demi kepentingan umat atau kepentingan bangsa dan tanah air mengalahlah pemanahan, dan lalu terjadilah Danang Sutawijaya. Sebagai bukti cerita ini, kenapa disebut atau diberi nama Danang Sutawijaya? Danang itu adalah anak lanang, Suta itu adalah anak, Wijaya adalah Sultan Hadiwijaya. Lah ini mungkin juga masuk akal gitu loh. Namun saya tidak akan meranah cerita seperti itu. Lah yang jelas bahwasanya bukti di antara Maeso Suro dan Lembu Suro asal usul makhluk kayangan dan diperintahkan oleh dewa ini untuk membantu para kesatria dan para kawula yang ada di tanah Jawa ini, menurut saya adalah real adanya karena babat-babat tersebut, termasuk diantaranya Sultan Agung Hanyokrokusumo juga ada cerita Kebolando Maeso Suro
Lembu Suro ini babat Kediri. Lalu di babat Mataram itu adalah ada Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro, ada lagi Maeso Jenar. Lah ini Maeso ini kan juga ya Maeso ke kerbau, kalau lembu itu adalah sapi. Jadi intinya inilah jasa makhluk yang bernama kerbau, namun secara kegaibannya telah membantu daripada para kesatria dan para pemuda di tanah Jawa. Dan saya adalah yakin untuk bisa mencapai kepada hakikatnya hidup, kita mesti mengenali juga hikayat hidup di tanah Jawa ini. Saya rasa demikian, terima kasih.